Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Laudy Muhammad Fathun. Kali ini kita akan bahas salah satu metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah semester ini, yaitu mata kuliahnya namanya Paradiplomasi dan Tata Kelola Multilevel. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode project based learning, yang pada intinya mata kuliah ini itu lebih berorientasi pada outcome. Mata kuliah ini akan diampu selama 16 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan tatap muka berupa kelas besar yang dilaksanakan pada pekan kelima dan pekan keenam. Sisanya adalah pertemuan yang memang diampu melalui kelas kecil. Kemudian perlu ditahu, mulai pertemuan pertama yang membahas tentang bagaimana transformasi kajian diplomasi sampai lahir para diplomasi, kemudian pertemuan tentang dimensinya, kemudian bagaimana teorinya gitu kan, kemudian bagaimana bentuk formula dan jenis para diplomasi, kemudian bagaimana praktek para diplomasi di beberapa negara, kemudian termaksud bagaimana para diplomasi di Indonesia. Nah, sedangkan pada pasca UTS itu poin utamanya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki kemampuan komunikasi, problem solving, critical thinking, project based, dan seterusnya. Sehingga soft skill tersebut bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk menjadi pengalaman ketika keluar dari kampus. Nah, karena mata kuliah ini berbasis pada project base, maka secara umum tata kelola penilaian itu poin yang paling besar itu ada di project based learningnya, yaitu kurang lebih sekitar 40%. Sisanya UTS dan UAS 20% gitu ya, jadi 80. Kemudian tugas dan partisipasi itu menjadi 10 juga, jadi semuanya akumulasinya adalah 100%. Nah, pengelolaan ini penting karena project based merupakan metode pembelajaran yang berorientasi pada outcome. Artinya, mahasiswa dan timnya harus memiliki project yang berbeda terhadap apa yang mereka desain gitu. Nah, kali ini saya mengajar di 3 kelas, baik itu kelas B, C, dan B, C, dan D gitu. Nah, 3 kelas ini kemudian saya kolaborasikan untuk menjadi satu project base yang memang memiliki luaran yang berbeda. Jadi pada intinya, sekalipun pada bagian awal pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-8 poinnya memberikan teoritis gitu ya, kemampuan konseptual dan case studies tertentu, tetapi pada poin pertemuan ke-9 sampai pertemuan yang ke-16, bagaimana mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mereview buku, mereview artikel, membuat dokumenter, dan seterusnya. Bahkan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek yang mereka desain, kemudian mereka garap menjadi sebuah naskah artikel yang memang mungkin mereka diskusikan. Bagaimana polanya? Jadi pada pertemuan awal saya sudah membagi dan saya sudah mendesain mata kuliah ini dengan sangat komprehensif. Pertama adalah saya membagi setiap orang berdasarkan tempat tinggal atau domisilinya. Karena memang kami posisinya ada di Jakarta, maka poin utama yang saya gunakan adalah domisilinya itu Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek? Ada 2 alasannya. Pertama adalah sebagian besar mahasiswa memang ada di sekitaran Jabodetabek. Yang kedua adalah sebagian besar aktivitas para diplomasi yang ada di Indonesia banyak juga dilakukan di wilayah Jabodetabek ini. Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang menjadi beberapa orientasi yang memang menunjukkan bahwa pentingnya aktivitas para diplomasi di konsep
ini gitu. Nah, desain itu kemudian saya berikan kepada mahasiswa di mana setiap orang harus membagi tim menjadi tim Jabodetabek tadi. Tim Jabodetabek tadi kemudian terbagi menjadi beberapa orang gitu ya. Mereka berdiskusi untuk mendesain apa yang harus mereka lakukan. Jadi pada metode project based learning ini itu saya tidak mengharapkan mahasiswa membuat naskah berbasis pada literatur review saja. Jadi agar menghasilkan suatu proyek yang maksimal, maka yang saya lakukan adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa agar melakukan in-depth interview kepada instansi terkait yang berhubungan dengan para diplomasi yang ada di Jabodetabek. Namun karena jumlah mahasiswa yang begitu besar dan banyak, maka kelas B, kelas C, dan kelas D itu kan jumlahnya cukup banyak. Jadi saya mencoba untuk mendesain ulang di mana kelas B, C, dan D tadi itu tidak keseluruhan untuk melakukan in-depth interview kepada instansi terkait yang mereka pilih, tetapi memberikan representasi tiap-tiap kelompok untuk mencari informasi tentang aktivitas para diplomasi terkait kota yang mereka pilih. Namun walaupun kelasnya berbeda gitu ya, mereka itu tetap mencoba untuk gitu ya, untuk memiliki desain yang sama secara ini ya, fokus dan lokusnya sama. Tetapi bidang yang dikaji itu berbeda. Misalnya kelas B para diplomasi Kota Depok, tetapi mendesainnya itu bidang pendidikan. Kemudian kelas C misalnya bidangnya lingkungan, atau kelas D bidangnya budaya. Jadi secara konsep walaupun tim wawancaranya harus dibuat sedemikian rupa, pertanyaannya didesain dengan baik, mereka itu tidak memiliki fokus kajian yang sama sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Kenapa ini penting? Sebagai upaya juga agar mahasiswa memiliki pengalaman interview dalam metodologi penelitian. Walaupun ini bukan metodologi penelitian mata kuliahnya, tetapi dengan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa sudah memiliki basic itu, sehingga ke depan di semester berikutnya mereka sudah tidak terbingung-bingung lagi ketika melakukan interview, melakukan proses kirim menyurat gitu dan seterusnya. Sehingga dengan pengalaman ini mereka mampu mendesain rumusan pertanyaan, memfokuskan siapa yang ingin ditanya, mencari instansi terkait, mencari informasi tentang kegiatan para diplomasinya dan seterusnya. Sehingga pengalaman itu membuat mahasiswa lebih efektif dalam mengeluarkan outcome gitu. Nah, setelah mereka membuat tim tadi gitu ya, tetap mereka diberi kesempatan untuk melakukan review buku terkait tentang para diplomasi itu sendiri. Namun tugas pentingnya adalah setelah melakukan review tadi gitu ya, mereka itu wajib membuat hasil presentasi dari in-depth interview yang mereka lakukan di bidang masing-masing, baik itu di kota Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Jadi mereka membuat desain itu agar mereka memiliki pengalaman, dan artinya saya sudah mendesain juga di mana outcome yang mereka harus lakukan adalah outcome yang basisnya itu jelas, di mana tim itu harus terintegrasi dan solid. Artinya walaupun yang interview hanya 1-2 orang atau 3 orang gitu ya, tetapi tim yang lain itu berbagi tugas. Makanya semakin solid suatu tim, maka semakin baik dalam menciptakan suatu kolaborasi yang baik. Makanya mereka mencoba untuk menciptakan proyek yang basis luarannya itu banyak. Saya beri kesempatan seperti luarannya, mereka harus membagi, misalnya ada yang
timnya membuat opini di media, ada yang membuat video dokumenter, ada juga tim yang membuat artikel jurnal, ada yang tugasnya wawancara saja, dan seterusnya. Sehingga tim dengan seperti ini itu akan memudahkan mereka sebagai latihan dalam penelitian dan memiliki pengalaman dalam luaran penelitian. Dari project based learning ini itu diharapkan mahasiswa punya kepekatan dan punya kemampuan yang lebih dibanding dengan metode lain yang tentunya hanya berbasis pada case gitu, yang kebanyakan berada di kelas. Nah, karena ini berupaya dengan baik agar luarannya maksimal, maka memang saya desain dari pertemuan awal agar mereka sudah berkoordinasi, sudah menyiapkan administrasi, sudah menyiapkan pola komunikasi, agar semuanya itu terintegrasi dan saling mengisi di antara tim-tim yang sudah terbentuk. Saya perlu sadari juga bahwa project based learning ini yang saya lakukan melalui Jabodetabek ini itu merupakan konsep dari tidak lepas dari konsep namanya itu pengelolaan aglomerasi. Karena aglomerasi itu ternyata meniru konsep Blue Banana yang disampaikan oleh Robert Brunet gitu ya, seorang geografian asal Prancis yang menulis pada tahun 1989, di mana dia menulis tentang bagaimana kota-kota di Eropa gitu ya, mulai dari London sampai Italia Barat gitu ya, itu memiliki kontribusi luar biasa terhadap bidang-bidang strategis seperti teknologi, perdagangan, komunikasi, ekonomi, dan bidang lain termasuk budaya. Oleh sebab itulah dengan adanya kesempatan aglomerasi yang ada di Jabodetabek ini gitu ya, ini menjadi bukti dan pengalaman buat mereka untuk bisa menciptakan suatu desain baru dalam kegiatan proses belajar mengajar yang memiliki pengalaman baru. Konsep aglomerasi yang adanya pasca Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang pemindahan ibu kota DKJ Jakarta yang menjadi daerah khusus Jakarta menunjukkan bahwa kesempatan meniru konsep blue economy atau blue banana yang disampaikan Robert Brunet tadi gitu ya, Roger Brunet tadi, itu akan sangat mudah. Kenapa? Jabodetabek adalah pusat dari bisnis Indonesia, pusat dari perdagangan di Indonesia, pusat dari industri di Indonesia, juga menjadi bagian dari perkembangan representasi budaya. Oleh sebab itulah dengan konsep yang saya sebut itu butterfly konsep gitu ya, akan memudahkan Indonesia untuk memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik ke depan. Tentunya kenapa ini penting? Karena dengan kesempatan memberikan kesempatan besar kepada para diplomasi khususnya yang ada di daerah, apalagi daerah-daerah Jakarta ini saling menyangga satu sama lain, maka berpotensi menciptakan komunikasi, interaksi intergovernmental dan eksternal governmental gitu, sehingga kolaborasinya bisa melalui APEXI, Forkopimda di level internal, kemudian di level global eksternalnya bisa seperti ASEAN Smart City Network, Urban 20, C40, UCLG, dan beberapa organisasi lain, baik berupa juga sister city, sister province, sehingga daerah-daerah yang menjadi pusat ini menjadi contoh buat daerah-daerah lain atau provinsi-provinsi lain yang memiliki kedekatan yang sama tetapi tidak memiliki orientasi pembangunan berkelanjutan yang baik gitu. Karena kenapa ini penting? Karena kalau suatu daerah hanya mengharapkan gitu ya, mengharapkan dana dari masuknya gitu ya, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, maka akan sulit daerah itu berkembang. Artinya daerah harus menyadari betul bahwa tugas daerah bukan hanya mengembangkan di level lokal, tetapi juga ikut berpartisipasi di level
nasional dan level global, agar mereka juga menjadi aktor internasional yang kemudian berpartisipasi dan sejalan dengan kepentingan nasional. Oleh sebab itu, dengan metode pembelajaran berbasis pada project based learning, diharapkan mahasiswa punya pengalaman dan portofolio untuk menjadi lulusan terbaik, lulusan yang baik dalam mata kuliah tersebut. Dan tentunya ini menjadi pengalaman. Kenapa? Karena banyak sekali soft skill yang dilatih di sini. Ada kedisiplinan, teamwork, skill communication, negosiasi, kemudian critical thinking, kemudian inovasi, kemudian project base-nya diatur dengan baik, kemudian kreativitas lainnya yang juga sangat dibutuhkan ke depan. Karena semakin baik suatu tim ini bekerja, maka potensi peningkatan soft skill-nya pun akan semakin baik. Saya pikir itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan pengetahuan yang banyak kepada khalayak publik. Terima kasih.